Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI River of Life. Saya ingin percaya dimanapun kita berada hari ini, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan mari pada pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, pikiran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kita, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
Katakan dengan lembut pujian ini, refnya saja. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan iman kita memberitakan, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh dunia akan sujud menyembah kepadamu Tuhan. Tidak peduli siapapun akan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja yang sangat luar biasa, yang mengasihi, mencintai dan mempedulikan setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar pujian ini. Kita mau sama-sama katakan, You are worthy of it all. Bahwa Tuhan sungguh mulia. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Let's sing it. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns. Day and night, day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, buat cinta-Mu yang luar biasa,
Bahkan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin setiap hati kami, agar apapun yang kami lakukan dalam peribadatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Mari kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada hari ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit, bahkan telah naik ke surga, bahkan telah memberikan Roh Kudus sebagai penjaga, pengingat setiap kita hari-hari ini. Mari kita mau sambut Dia sebagai Raja Tuhan kita yang penuh kuasa. Kita mau naikkan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Sekali lagi kita mau katakan dari awal pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja, amin. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Haleluya. Kita sama-sama katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mari kita sama-sama katakan pujian ini dari awal. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama-Nya. Katakan dengan iman kita, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya, amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Sekali lagi kita sama-sama katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama-Nya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, yang sampai hari ini masih menyertai kita melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dan mulialah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, masih bersemangat Bapak Ibu, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, nama yang bertahta dan berkuasa. Haleluya. Mari kita katakan, angkatlah suara
Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama persiapkan hati pikiran kita. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu bagi kami, bahkan buat Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi setiap pribadi kami Tuhan, untuk menolong, mengarahkan setiap kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Hati yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selanjutnya kami persilahkan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia River of Life yang hadir di dalam ibadah saat ini dimanapun berada. Kami percaya bahwa
Kami semuanya ini diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, ketentraman, ketenangan, kedamaian. Itu sebabnya kami harus mengucap syukur atas berkat yang melimpah yang telah kami terima. Kita akan mendengarkan firman Allah yang hidup. Dan marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu yang heran ajaib. Nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Ampunilah kami, kudus-kuduskanlah kami dengan kuasa darah-Mu. Dan urapilah kami semuanya dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengar dengan baik akan firman-Mu. Kami mengerti, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua roh-roh jahat apapun juga ingin mengganggu kami sekalian. Bicaralah, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini hari yang indah, yang patut kita mengucap syukur. Karena kita tetap diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Yang ingin saya bicarakan pada saat-saat ini ialah mengenai apa yang kita hadapi ya, saat ini di seluruh Indonesia, bahkan di sebagian besar di dunia ini, tentang penyakit-penyakit yang menimpa umat manusia. Penyakit Corona 19 dan varian-varian dari Alpha, Beta, Delta dan lain-lain. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana ini sumber penyakit sesuai Alkitab. Sumber penyakit sesuai Alkitab dan cara pencegahannya. Bagaimana mencegah penyakit dan juga cara penyembuhan. Karena di Alkitab yang kita percayai, perjanjian lama dan baru, semua telah tertulis mengenai apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Terutama kita membutuhkan akan kesehatan, kekuatan, dan lain-lain. Terutama bagaimana kita mengenal akan penyakit ini. Kita mengenal bahwa sesuai ilmu kedokteran, penyakit itu disebabkan oleh bakteri-bakteri yang tidak baik. Dan kita percaya bahwa bakteri-bakteri atau yang tidak baik ini bisa mengganggu akan tubuh kita ini. Tubuh kita ini bisa memperoleh penyakit. Karena begitu banyak kesaksian di Alkitab, mereka-mereka yang mengalami penyakit dan bahkan yang meninggal. Tapi sekarang kita mau tahu sumber penyakitnya, dari mana asalnya penyakit. Karena kalau tadi saya katakan, kalau ilmu kedokteran dari bakteri-bakteri dan daripada virus-virus. Tapi kalau kita membaca Alkitab, bahwa roh penyakit berasal ada rohnya, roh penyakit. Jadi kalau di Alkitab dikatakan bahwa penyakit ini bisa diusir roh penyakitnya. Kalau sudah diusir akan menjadi kesembuhan. Kalau ilmu kedokteran, kita harus memakai obat-obat dan sebagainya untuk mematikan akan virus atau penyakit-penyakit ini. Dan itu kita percaya juga karena semuanya itu daripada Tuhan. Saudara kekasih, kita akan melihat pertama kali sumber penyakit. Sumber penyakit kita bisa baca di dalam Ulangan 28. Di situ Ulangan 28 sudah tertulis mengenai berkat dan kutuk. Kita akan membacakan Ulangan 28 mulai 21, di mana dikatakan bahwa ada penyakit yang namanya penyakit sampar. Kita percaya bahwa sampai saat ini kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan menguasai dunia ini dan isinya, karena semua kuasa di dunia di surga telah diberikan pada Tuhan Yesus. Tapi di dalam Ulangan 28-21 adanya penyakit sampar. Kemudian
saudara bisa catat dan juga bisa menyelidiki lebih lanjut di rumah. Kejadian 28 ayat 22. Ada batu kering dan seterusnya. Batu kering dan seterusnya. Ayat 26. Ayat 27. Ada bara Mesir, borok. Ada penyakit-penyakit yang yang diberikan Allah kepada orang Mesir. Kemudian ada bara jahat yang tidak akan menyembuhkan lagi di Ulangan 28:35. Itu mengenai tubuh kita ini. Ya, kita tahu bahwa dalam tubuh kita ini ada jiwa. Dan dalam Ulangan 28:28 ada kegilaan, buta dan hilang akal. Jadi ini artinya penyakit-penyakit yang mengganggu manusia. Alkitab menjelaskan bahwa penyakit-penyakit ini diakibatkan oleh karena manusia, orang-orang pilihan Tuhan tidak dengar suara Tuhan. Sebagaimana terdapat di Ulangan 28:45. Tidak dengar suara Tuhan dan tidak pegang perintah dan ketetapan-ketetapannya. Sehingga penyakit ini timbul. Di Alkitab mengatakan kutuk. Jadi penyakit ini di Alkitab dikatakan kutuk. Dan kedua, saudara kasih dalam Tuhan, Ulangan 28:58 dikatakan juga, mengapa ini penyakit ada? Tidak lakukan dengan setia perkataan hukum Taurat yang tertulis dan tidak takut nama yang maha mulia dan dahsyat, ialah Tuhan. Karena dia tidak melakukan dengan setia, tidak takut Tuhan, maka penyakit-penyakit ini bisa mengena kepada mereka. Dan selanjutnya dikatakan juga di sini, Keluaran 28:61, ada berbagai penyakit yang tidak tertulis. Jadi mesti banyak penyakit yang tidak tertulis di Alkitab. Karena ini sudah dijelaskan. Dan saudara kasih dalam surah, ini salah satu sumber. Karena tidak setia, tidak taat, melakukan perintah Tuhan, timbul penyakit. Dan kalau kita tengok di Perjanjian Lama, maka yang kena penyakit ada beberapa orang yang kena penyakit. Misalnya Raja Hizkia, 2 Raja-Raja 20 mulai ayat 1. Bahwa Raja Hizkia, dia kehidupannya sangat baik, taat, setia, tapi akhirnya dia mempunyai penyakit bara atau bisul. Kemudian datang Nabi Yesaya mengatakan kepadanya, Allah menyuruh Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia yang sedang sakit, sedang tidur, tidak bisa bangun, mengatakan bahwa Yesaya akan meninggal dengan penyakitnya, supaya membuat pesan-pesan aja kepada ahli warisnya. Dia tidak menyangka bahwa ada nabi datang memberitakan hal ini, karena ini sudah keputusan Tuhan, dia harus mati dengan penyakitnya. Tetapi apa yang terjadi? Yesaya ini mendengar ini, tentu dia sangat sedih, dan dia berdoa. Apa yang dikatakan Yesaya? Ya Allah, aku telah berbuat baik di hadapan-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu. Saya setia. Kemudian dia tidak bisa berdoa lagi. Yesaya menangis. Dan Nabi Yesaya keluar pergi istana. Sebelum dia keluar istana, Tuhan perintahkan Yesaya kembali pada Raja Hizkia. Katakan kepadanya bahwa telah kudengar doamu daripada Hizkia dan telah kulihat air matamu. Engkau akan sembuh dari penyakitmu dan engkau akan diberikan umur 15 tahun lagi, dan kota atau kerajaannya dilindungi daripada musuh. Jadi kita lihat di sini bahwa doa yang sangat cepat didengar pada waktu Hizkia berdoa, karena dia ini setia taat. Dan artinya dia tidak ada dosa, bisa sakit. Nah, itu rahasia Tuhan. Akhirnya keputusan Allah bisa dirubah oleh doa Hizkia orang benar.
Selanjutnya kita tengok juga, ini perjanjian lama dikatakan juga bahwa ada satu raja yang namanya Raja Asaria. Raja Asaria ini sesuai dengan 2 Raja-Raja 15 ayat 3, Raja Asaria melakukan yang benar di mata Tuhan. Raja, dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan apa yang terjadi? Raja Asaria ini melakukan yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Tetapi satu hal yang dia tidak lakukan, dialah sesuai di 2 Raja-Raja 15:4, dia tidak menghapuskan bukit pengorbanan yang ada, sehingga bangsa Israel membakar korban di bukit tersebut. Dia raja, dia mempunyai hak untuk menutup semua itu pengorbanan di bukit-bukit, berhala dan sebagainya. Tapi dia tidak lakukan. Tapi dia ini taat, setia melakukan kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 15:5, Tuhan tumpahkan tulah sakit kusta sampai dia mati. Ya, bayangkan aja, karena dia kompromi dengan penyembahan berhala dan sebagainya, dia dapat tulah kusta sampai dia meninggal. Ini raja yang kompromi, dia orang yang sangat setia pada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa pada waktu perjanjian lama, Raja Hizkia sakit, kemudian diutus Nabi Yesaya untuk melayani dia. Dan Nabi Yesaya ini dia membuat satu buah bara, ada satu buah, dia hancurkan buah tersebut, kemudian dia taruh di bisul daripada Raja Hizkia, kemudian sembuh. Jadi Allah menggunakan nabi-nabi untuk menyembuhkan orang sakit. Karena pada zaman tersebut imam juga dipakai Tuhan untuk memeriksa orang sakit kusta. Jadi bukan dokter, imam-imam, sesuai bilangan 13:3. Jadi imam ini bisa memeriksa apakah ini orang sakit kusta atau tidak. Jadi Tuhan pakai imam dan para nabi pada perjanjian lama. Jadi ini contoh bagaimana orang yang tulus ikhlas melayani Tuhan. Hizkia bisa sakit disembuhkan. Tapi Raja Asaria, karena dia mentolerir adanya penyembahan berhala, dia kena kusta dan mati. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita menengok Miriam, kita ingat Miriam adalah kakak daripada Musa, Harun dan Miriam. Miriam inilah yang yang mengawasi Musa pada waktu dia dihanyutkan di Sungai Nil, karena anak-anak orang Israel harus dibunuh menurut perintah Raja Firaun. Dan dia akhirnya waktu keluar dari tanah Mesir, dia menjadi nabiah. Bilangan 12 ayat 1 bahwa Miriam dan dia menjadi nabiah. Karena kalau wanita nabiah, kalau laki-laki nabi. Pada waktu itu, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Musa ini mengambil seorang istri lagi dari Sud. Dan mereka ini, Miriam dan Harun, mereka tidak menyetujui, sehingga mereka mengatai kepada Musa. Tentu apa yang mereka katakan, karena dia protes, tentu hal yang negatif. Bagi Musa itu mungkin dia tidak apa-apa, tapi bagi Allah ini masalah prinsip. Apa yang terjadi, saudara kasih dalam Tuhan? Saat itu juga pada mereka mengatai Musa, Allah mengetahui. Dan di ayat selanjutnya kita lihat di Bilangan 12 ayat yang ke-5, Tuhan panggil Harun dan Miriam. Dan apa yang terjadi? Bilangan 12:10, Miriam kena kusta putih seperti salju karena mengatai hamba Tuhan.
Itu sebabnya jangan kita berani mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Ini Miriam Nabiya, dia pun kena kusta karena Tuhan tidak menghendaki. Tuhan berperkara. Bagi Musa yang apa-apa, kakak yang koreksi, tapi bagi Allah nggak bisa. Dan di sini pelajaran bahwa sakit ini bisa kena kepada siapapun juga. Saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian Miriam harus disingkirkan dari kemah tempat tinggal mereka 7 hari 7 malam di padang. Dan selanjutnya saudara bisa lihat Alkitab nanti bagaimana doa Musa. Doa Musa sangat sederhana. Dia bilang, ya Allah, sembuhkanlah Miriam. Sangat singkat. Tapi karena apa? Doa yang singkat itu langsung dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Hanya Musa, manusia yang paling humble heart, mempunyai hati yang yang lemah lembut pada saat itu. Tidak ada manusia lain. Alkitab mencatat yang paling lembut hatinya adalah Musa. Meskipun backgroundnya pun pernah membunuh orang Mesir, tapi dia memiliki hati yang sangat lembut. Kita lihat di sini mengenai Musa ini kan. Musa ini dia berdoa langsung sembuh, tapi Miriam harus dikucilkan 7 hari di padang gurun. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita melihat dalam perjanjian lama bahwa ada solusi juga supaya jangan ada jangan ada penyakit. Sebagaimana kita bisa baca di Keluaran 23:25 bahwa harus beribadah. Umat Tuhan harus beribadah. Compulsory, wajib beribadah. Karena apa? Di situ dikatakan Allah akan memberkati makanan, minuman, dan menjauhkan daripada penyakit yang ada di sekitarnya. Dia akan menjamin, menjauhkan, harus ibadah. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, itu syarat mutlak, harus ibadah. Kedua, kita lihat di sini, solusinya supaya ada pencegahan tidak mendapatkan penyakit ialah sebagaimana tadi, harus dengar suara Tuhan. Jangan mengeraskan hati batu mendengarkan suara Tuhan. Karena firman Tuhan dapat menegur, dapat memberikan jalan keluar. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, kita harus betul-betul harus menerimanya. Dan kedua, kita harus pegang akan perintahnya. Perintahnya harus dipegang teguh. Apa ketetapannya harus pegang teguh. Itu yang jelas di perjanjian lama. Itu bukan mudah kan untuk melakukan itu. Tapi Tuhan memberikan kemampuan. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh Allah, manusia sanggup melakukannya. Karena Tuhan tahu akan keadaan kita manusia. Karena dia membentuk kita sesuai gambar dan teladan dia. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian ini mengenai penyakit-penyakit. Tadi saya katakan ini penyakit-penyakit oleh karena kutuk dosa, melanggar peraturan, tidak melakukan dengan setia. Ada di Keluaran 28 tadi. Kemudian kita lihat juga, selain ada dosa kutuk, melalui karena kutuk, kita lihat sebab yang lain. Sebab yang lain ialah sangat jelas bahwa penyakit ini bisa mengganggu juga, tadi sudah dikatakan, tubuh kita kan, dan juga bisa mengganggu jiwa kita. Ulangan 28 ayat 28, kita bisa hilang ingatan, bisa kegilaan bisa timbul. Dan ini bisa kalau kita sakit jiwa, kita harus masuk rumah sakit jiwa kan? Dan pengobatannya kita tidak mengerti bagaimana pengobatannya. Saudara kasihan Tuhan. Tapi ini sumber penyakit oleh karena kutuk, merupakan kutuk. Dan juga kita lihat, manusia itu juga bisa diganggu oleh roh jahat. Penyakit yang datangnya daripada si iblis. Contohnya Ayub. Ayub itu dia tiap hari dia berdoa. Tapi akhirnya apa? Tuhan memperkenankan iblis mengganggu dia. Sehingga dalam satu hari 10 anaknya mati,
harta bendanya habis, bahkan dari ujung rambut sampai kaki ada borok. Nah ini tubuhnya ada penyakit daripada si iblis. Jadi sumber penyakit adalah bisa daripada iblis. Penyakit ini bisa mengganggu roh kita, karena kita manusia sesuai 1 Tesalonika 5:23 mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kita tahu jiwa kita adalah kemampuan intelektual kita. Kalau terganggu jiwa kita tidak bisa belajar, kita bisa menjadi kegilaan. Jadi akal hilang, itu di jiwa. Kemudian tubuh, tubuh tadi ya karena sakit, sampar dan sebagainya kita sudah uraikan tadi. Dan kita tahu juga bahwa ada penyakit sesuai di Ulangan 28:61. Penyakit yang belum tertulis di Alkitab ini. Jadi berbagai penyakit ini, dan penyakit adalah sebenarnya musuh utama manusia. Terakhir mengenai sumber penyakit adalah dari kita sendiri. Karena Alkitab mencatat pada waktu orang Israel keluar daripada Mesir, apa yang terjadi? Mereka mengeluh karena nggak makan daging. Kemudian Musa berdoa pada Tuhan. Dan Musa juga meragukan bagaimana, karena Alkitab mencatat kurang lebih 600.000 orang dewasa pada waktu itu. Nah, kalau hitung-hitung semua anak semuanya mungkin 1 juta lebih. Dia meragukan bagaimana mau kasih makan 600.000 orang. Dan Tuhan mengirimkan burung puyuh. Kemudian burung puyuh ini datang, bahwa tiap orang itu dia mengumpulkan 1000 kilo, 1 ton satu orang. Dan kedua, Tuhan marah karena mereka rakus. Kalau rakus Tuhan marah, kemudian Tuhan marah dan datangkan wabah di antara mereka, sehingga banyak mereka yang mati oleh karena kerakusan. Dan ayat 34, kuburan untuk orang-orang kerasukan karena mati karena rakus. Jadi rakus artinya ini seleksi untuk makanan yang sehat dan sebagainya. Harus menjaga, jangan kita sudah kolesterol, kemudian kita makan yang menambah kolesterol. Kita sudah bisa menemukan darah tinggi dan sebagainya. Jadi makanan ini juga yang menyebabkan bisa kita sakit kemudian mati. Jadi kita harus makan makanan yang bersih dan sebagainya. Apalagi belakangan ini ada narkoba, narkotik dan sebagainya yang artinya merusak badan kita, kan? Dari diri kita sendiri. Karena kita milih sendiri. Bukan Tuhan yang berikan, tapi kita merusak diri kita sendiri. Jadi ini sumber penyakit. Dan kita tahu solusinya. Keluaran 23-25 bahwa kita harus mengikuti ibadah supaya Tuhan menjauhkan daripada penyakit, yang memberkati kita dan jauhkan kita daripada penyakit. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah hal-hal yang menyebabkan kita mengalami penyakit. Itu dalam perjanjian lama, bahwa nabi-nabi yang diutus Tuhan atau imam-imam. Tapi sekarang kita dalam perjanjian baru, bagaimana mengenai hal ini, penyakit? Tuhan Yesus pada waktu dia jadi manusia, setelah dibaptis dia puasa 30 hari, kemudian dia cobai, kemudian dia mulai melayani Tuhan. Melayani buat mujizat pertama, perkawinan di Kana. Selanjutnya apa? Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus berjalan keliling. Dia berjalan keliling untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dia berjalan keliling untuk orang buta bisa melihat, dan Matius 9:35. Yesus keliling ke semua kota dan desa mengajar di rumah-rumah ibadah. Beritakan Injil Kerajaan Sorga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena dia tahu manusia itu mengalami penyakit dan dan begitu banyak persoalan, terutama mengenai keselamatan Injil Kerajaan Sorga. Dan ini yang kita katakan Tuhan Yesus.
dan banyak dia sembuhkan. Kita tengok pekerjaan Tuhan Yesus waktu dia menyembuhkan orang, bagaimana caranya. Kita lihat orang yang perdarahan, sudah 12 tahun seorang wanita. Dia bilang, asalku jamah jubah daripada Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Matius 9:22. Kemudian dia menjamah Tuhan Yesus, dan apa Tuhan Yesus katakan padanya, kan? Bahwa dengan iman, karena dia punya iman, percaya, dia sembuh dan terjadilah sesuai imannya. Katanya wanita itu dalam hati, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman, dia jangan percaya. Dia percaya. Ya kalau sekarang kita percaya firman Tuhan, harus yakin bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Diteguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkanmu. Sejak itu ia sembuh. Jadi iman. Jadi ada iman, dia sembuh. Kemudian kita lihat juga, Yesus tanya pada 2 orang buta, percayalah bahwa aku dapat menyembuhkan? Mereka bilang, percaya. Jadi mereka ada iman. Mereka percaya akan Tuhan. Dan kemudian apa? Yesus menjamah mata mereka, Matius 9:29, dan berkata, jadilah kepadamu menurut iman. Jadi sesuai iman terjadi. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya, kan? Orang kerasukan setan, yang bisu kerasukan setan, yang Matius 9:32. Kemudian Yesus mengusir roh jahat tersebut, dan setelah setan diusir, Matius 9:33, setan diusir, orang itu bisa berkata-kata. Jadi karena iblis, setan diusir, bisa berkata-kata. Saudara kasih dalam Tuhan, ada yang mati juga. Sudah mati. Matius 9:25, Yesus masuk, pegang tangan anak itu, dan bangkitlah anak itu. Dia bisa memegang tangan anak yang mati, bisa bangkit kembali. Dan juga selanjutnya kita akan lihat Lukas 5 ayat 17. Nah ini sangat menarik saudara. Orang lumpuh disembuhkan. Jadi ada orang yang tidak bisa berjalan, mereka digotong atau dipikul oleh beberapa orang, membawa pada Tuhan Yesus. Jadi kita akan lihat Lukas 5 ayat 20. Yesus melihat iman mereka, iman yang mengusung orang sakit itu. Dan apa Tuhan Yesus katakan? Dosamu sudah diampuni. Dan akhirnya dia orang sebelumnya itu, jadi apa? Lukas 5:24b, kepadamu kukatakan, kepada orang lumpuh tadi, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Tuhan Yesus melihat iman daripada orang yang mengangkatnya, karena nggak bisa masuk lagi, nggak bisa masuk ke rumah, mereka bongkar atap lalu turunkan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini artinya iman yang kolektif. Berapa orang punya iman? Itu sebabnya kita bilang kalau orang sehati sepakat minta apapun juga itu akan terjadi. Jadi ini dalam perjanjian baru. Kemudian kita tengok juga orang gila yang di Gerasa. Bagaimana sudah dirantai apa semua. Ketemu Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus usir roh jahat. Tapi situ terjadi dialog. Mereka bilang, jangan usir kami daerah ini, biarlah kami masuk ke babi. Tuhan Yesus bilang, oke. Kemudian mereka masuk ke babi, 2.000 babi. Jadi kita lihat, satu orang dirasuk setan, rohnya dirasuk setan, setan masuk, 2.000 babi, 2.000 iblis lari ke 2.000 babi. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, inilah pekerjaan iblis yang mengganggu roh kita. Karena tadi saudara katakan kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Nah ini sakit oleh karena roh jahat. Tuhan Yesus katakan di Markus 5 ayat 8, hai roh jahat, keluar dari engkau. Dari orang ini. Ditanya, siapa namamu? Katanya legion, karena mereka banyak. Suruhlah kami pindah ke babi, baru mereka masuk, dan dia masuk ke 2.000 babi. Inilah yang yang Tuhan Yesus lakukan. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga kita tahu bahwa dia bilang kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Kamu akan diberikan kuasa. Tapi sebelum itu pun Tuhan Yesus sudah
sudah mengutus murid-murid 2 orang untuk pergi menyembuhkan yang sakit dan lain sebagainya. Dan kita lihat di sini bagaimana murid-murid itu menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang lumpuh, Petrus dan lain sebagainya dan sebagainya. Banyak mujizat yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita yakin dan percaya saat ini bahwa murid-murid Tuhan kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita harus lakukan sekarang mengenai penyakit? Perjanjian baru sangat jelas. Kita ini, Tuhan ajarkan kita untuk melayani orang-orang sakit dengan kuasa yang Tuhan berikan pada kita. Jadi saudara harus gunakan kuasa ini sehingga apa yang menjadi hak kewajiban kita harus lakukan. Sesuai Markus 16 ayat 15 seterusnya, orang siapa percaya, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dan nama Tuhan Yesus. Dan tanda-tanda orang percaya, mereka bisa, kalau dikasih makan racun tidak mati, dan mereka bisa menumpangkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Jadi banyak juga, begitu banyak yang dikerjakan oleh murid-murid untuk menyembuhkan orang, mengusir roh jahat dan sebagainya. Ini yang mereka lakukan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita harus yakin bahwa panggilan kita untuk melayani Tuhan kita lakukan. Karena bukan kita menyembuhkan, tapi kita alat tangan Tuhan untuk menumpangkan tangan pada orang sakit. Dan juga di Yakobus katakan, ada orang sakit, panggillah penatua dan oleskan dengan minyak. Nah, Tuhan yang akan menyembuhkan. Kita harus ambil bagian dalam pelayanan ini. Kita harus tahu bahwa kenapa kita tidak dibawa kutuk lagi. Karena semua kutuk dosa sudah diangkut oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, di tubuhnya. Di Alkitab sangat jelas bahwa Tuhan menanggung semua dosa kita di atas tubuhnya di atas kayu salib. Kutuk dosa sudah diselesaikan dan dia digantikan dengan berkat. Dia telah menjadi kutuk. 1 Petrus 2:24. Dia jadi kutuk dan kita dilepaskan daripada kutuk. Itu sebabnya kutuk-kutuk dosa tadi, kutuk-kutuk penyakit apa semua, itu berlaku khususnya sekarang kepada orang yang tidak percaya. Karena dikatakan Alkitab, demikianlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga siapa yang percaya akan Yesus tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya, kalau tidak percaya, yaitu bukan mengalami itu, tidak. Karena ini hanya berlaku kepada orang yang percaya. Siapa yang percaya diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan jiwanya, diselamatkan daripada penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Karena kita ada kuasa untuk mengusir penyakit. Karena di bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Dia sudah menyelesaikan semua penyakit kutuk dosa ini di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan kita percaya menghadapi COVID dan semua varian-varian ini, nggak usah kita khawatir. Kita harus minta kekuatan daripada Tuhan, iman yang teguh. Kalau kita merasa sakit, kita doakan, berdoa, panggil penatua, kan? Mereka yang bisa berdoa, doakan dengan oleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Ini resep kita untuk memperoleh kesembuhan ilahi. Karena pada waktu roh penyakit diusir, kita sembuh. Dan kita juga percaya dokter-dokter. Yaitu sebabnya tadi saya katakan bahwa oleh karena makanan kebersihan, itu sebabnya apa yang disarankan pemerintah sekarang, pakai masker. Dan karena ini penyakit berjangkit, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, harus bersih. Kita lakukan ini karena kita tahu pemerintah ini wakil Tuhan di Indonesia, di dunia, semua pemerintah. Jadi karena pemerintah Indonesia ini adalah wakil Tuhan, kita harus lihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, kita harus support, kita doakan pemerintah ini supaya mereka melakukan kehendak Allah di Indonesia ini, sehingga sungguh-sungguh Indonesia ini dilepaskan daripada wabah penyakit. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia yang 270 juta ini untuk jadi berkat. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, dalam menghadapi pandemi sekarang, COVID-19 dan varian-varian sebagainya, kita tetap berdoa.
berdoa bersungguh-sungguh. Dan kita mesti tahu dalam perjanjian baru dikatakan kita harus punya iman yang teguh, karena tanpa iman kita tidak berkenan pada Tuhan. Tanpa iman kita harus punya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan kalau kita berdoa. Berdoa, kalau Hizkia bisa berdoa langsung dijawab, dan Elia bisa berdoa langsung dijawab. Alkitab mengatakan bahwa kita manusia biasa macam Elia, kita dapat berdoa, tapi kita harus menjaga juga kekudusan, karena kita mempunyai tubuh, jiwa, roh. Sesuai 1 Tesalonika 5:23, supaya tubuh, jiwa, roh kita ini tidak bercacat, harus kudus. Jadi roh kita tidak sakit, jiwa kita jiwa yang sangat baik, diberkati, tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh, karena tubuh kita ini bait Allah, rumah Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Jadi dengan kuasa yang Tuhan berikan pada kita bisa tolak semua bentuk penyakit apapun juga, dan harus jaga diri. Kekudusan kita harus ini, karena dikatakan kamu harus kudus karena Allah kudus. Untuk menguduskan diri kita tidak bisa, kita hanya datang setiap saat pada Tuhan, minta pada Tuhan. Supaya kita di 1 Yohanes 1:9, kalau kita mengaku dosa, Tuhan ampuni kami, kita, dan Dia akan kuduskan kita, Dia sucikan. Jadi kita datang dengan kerendahan hati mengaku dosa. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita harus saling mendoakan, karena kita percaya bahwa Tuhan telah memakai akan Gereja Bethel Indonesia, River of Light. Dia telah menunjuk hambanya, Pendeta Junedi Salim, Master Teologia, untuk mengembalakan jemaat Allah. Karena kita percaya sesuai Kisah Rasul 20:28 bahwa jemaat Allah yang dipercayakan untuk digembalakan di GBI River of Life, dan mereka adalah jemaat Allah yang telah ditebus dengan darah Yesus, sehingga kita harus mengembalakan dengan sebaik-baiknya, dan kita harus tetap melakukan perintah Tuhan, ialah memberitakan berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena sebagaimana kita lihat di perjanjian lama, tidak taat itu sudah dapat kutuk. Tidak taat, tidak setia, tidak mengasihi Tuhan. Dan kita tahu tugas kita memberitakan berita keselamatan pada seluruh makhluk manusia, supaya mereka menerima, bertobat, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus selamat. Itu harus lakukan. Kita hanya beritakan keselamatan. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Kita sampaikan firman, karena firman, pada saat kita menyampaikan firman, maka firman, waktu mereka membaca, mereka punya iman. Mereka akan percaya karena firman. Iman timbul pada waktu mendengarkan firman Tuhan. Mereka percaya bahwa hanya satu-satunya jalan ke surga Yesus Kristus, tidak jalan lain, dan dapat menikmati akan hidup ini. Karena hidup ini Tuhan gunakan. Kita harus tahu bahwa tubuh kita ini, Tuhan mementingkan tubuh kita karena untuk apa? Karena di Alkitab dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kalau kita mengikat roh kita dengan Allah, kita menjadi satu roh dengan Allah. Dan tubuh kita ini digunakan untuk memuliakan Allah. Harus digunakan 1 Korintus 6 ayatnya ke-20. Tubuh ini harus memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah dengan tubuh, jiwa, roh kita, sehingga kerajaan Allah dapat dilebarkan di seluruh muka bumi. Karena dunia dan isinya adalah milik Tuhan. Itu sangat jelas di Mazmur 24. Semua itu milik Tuhan. Dan ada satu yang paling penting juga. Kita tahu bahwa ada satu resep yang sangat mujarab, Mazmur 91. Mazmur 91 sehendaknya kita coba hafal dan ucapkan. Pada waktu kita ucapkan firman itu akan menjadi kenyataan. Karena firman harus diucapkan. Karena iman harus lakukan firman. Tidak menjadi pendengar, tapi pelaku firman. Itu sebabnya saya akan menutup khotbah ini dengan Mazmur 91. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kami dari jalan perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menduduki kami. Di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Kami tak usah takut terhadap kerasaan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang Maha Tinggi telah kami bukan tempat perlindungan kami. Tuhan, Engkaulah Allah yang heran ajaib, perlindungan kami. Malah petaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan menimpa kemah kami, rumah kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, sehingga kaki kami tidak tersandung pada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus. Sungguh hati kami melekat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus meluputkan kami, membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus akan menjawab. Tuhan Yesus akan menyertai kami dalam kesesakan dan meluputkan kami, dan Tuhan akan membentengi kami, dan Tuhan akan memberkati kami dengan panjang umur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Mazmur 1 adalah perlindungan, karena kami duduk dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan telah mengirimkan malaikat pada kami sekalian, dan kami diselamatkan. Karena kami tahu bahwa kami adalah milik Tuhan. Tubuh, jiwa, roh ini kami serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kudus yang berkenan padamu. Inilah ibadah kami yang sejati. Kami beribadah dengan menyerahkan tubuh, jiwa, roh sebagai persembahan hidup. Dan kami percaya semua berkat-berkat jasmani rohani yang Tuhan siapkan untuk kami telah menerima saat ini dalam ibadah Gereja Bethel Indonesia River of Life. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus, sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita angkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you all.